sebentar Ustadz ya. Biar sempurna nih Wah, semuanya, siap. Masya Allah ya. Karena kita membahas sesuatu yang sempurna juga Ustadz nih. Betul sekali. Ya. Betul. Sehat Ustadz ya? Sehat, alhamdulillah. Gimana Alhamdulillah. kabar? Alhamdulillah sehat Ustadz. Alhamdulillah. Sehat dan fit selalu. Alhamdulillah. Allah Alhamdulillah. jaga selalu hati kita ini. Amin, amin. Dan yang pastinya saya bersyukur Alhamdulillah bisa bertemu dengan Ustadz Imharuddin Hafizahullah. Saya Ta'ala. juga lebih bersyukur lagi bisa berjumpa tambah saudara dengan Alhamdulillah. Aduh, saya jadi malu Ustadz yang kayak gitu. Nah itu dia Ustadz. Bacun Hakim di sini akan bertanya juga mengenai Asmaul Husna pastinya Ustadz ya. Ya. Tentunya melanjutkan dengan beberapa episode sebelumnya kita akan sedikit membahas lagi dan tentunya berbagi ilmu bersama Ustadz nih mengenai nama-nama Allah yang paling agung yang tentunya harus kita tadaburi, kemudian mungkin bukan hanya sekedar di pikiran Ustadz ya, tapi masukkan ke hati, kalau bisa langsung kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah ini Qadarullah nih, namanya pas juga ya dengan nama saya Bacun Hakim. Terus kita membahas salah satu nama yang paling agung, yaitu Al-Hakim. betul. Nah itu Ustadz, terkadang diri ini tuh suka lupa ya Ustadz ya dengan apa yang sudah Allah berikan kepada kita sebagai manusia gitu kan Ustadz ya. Betul. Nama saya aja Bacun Hakim, tapi saya nggak pernah kepikir tuh kalau itu dari Allah kayaknya gitu ya. Subhanallah. Nah ya kan, mungkin orang-orang di luar sana juga ada yang mungkin namanya juga sama seperti nama-nama Asmaul Husna. Irfan Hakim. Nah mungkin itu Christine Hakim. Christine Wah Hakim. semua serba Hakim Ustadz. Hakim, betul. Nah kurang lebih seperti Ustadz. Jadi bagaimana memaknai nama Al-Hakim itu sendiri berkenaan dengan sebuah kehidupan manusia seperti saya nih. Subhanallah. Al-Hakim adalah Allah yang maha bijaksana. Kalau dalam konteks makna yang pertama itu sebenarnya Allah yang menciptakan segala sesuatu secara sempurna dengan ukuran yang tepat, ya, tidak kurang tidak lebih, itu sempurna. Terima kasih Ustadz udah Nah, muji-muji itu saya nih Ustadz. Mudah-mudahan ini betul-betul insya Allah sempurna dalam ukuran manusia insya Allah. Oh karena manusia ya? Tapi kalau Allah dibanding dengan kita tentu Nggak ada kita apa-apanya, Ustaz. bukan apa-apa. Mudah-mudahan kita memiliki akhlak hakim yang sempurna. Amin, Masya Allah. Nah, karena Allah itu hakim, maka semua yang terjadi yang Allah tetapkan untuk kejadian apapun itu penuh dengan hikmah. Berarti tidak ada yang salah. Apapun yang kita alami pasti mengandung hikmah. Betul. Oh, Masya Allah. Nah, kalau mengandung hikmah pasti mengandung kebaikan. Nah, maka dari pemahaman Al-Hakim ini kita tidak akan pernah suzon kepada Allah saat kita mendapatkan musibah. Saat kita mendapatkan sesuatu yang tidak kita harapkan dan tidak inginkan. Kenapa? Karena tidak ada yang terjadi kecuali atas keputusan Allah Al-Hakim yang maha bijaksana. Betul. Ya, gitu. Masya Allah. Nah ini cuman terkadang Ustadz kembali lagi kepada diri kita ya sebagai manusia ya. Ini fitrahnya manusia itu terkadang suka tidak mau bersyukur. Apalagi mungkin tidak melihat sesuatu itu ada hikmahnya. Mungkin yang mungkin Allah pilih ya dia tahu ya. Nah ini ada beberapa manusia begitu mengenal apa musibah, tapi dia tidak pernah. Oh sepertinya ini Allah punya hikmah sendiri nih. Nah, apakah itu sebuah teguran juga? Apakah itu bagian dari apa ya? Ketidaksempurnaan kita sebagai manusia atau bagaimana? Baik. Kalau itu adalah karena kesalahan kita, dan teguran. Nah, meskipun kita semestinya terima kasih dan bersyukur bahwa Allah ketika kita salah tidak kemudian cuek dengan kita. Kalau itu karena kesalahan kita. Lalu Allah kasih teguran sesuatu yang tidak sesuai harapan karena salah kita. Betapa sayangnya Allah. Dia mengoreksi, menegur kita saat kita salah. Itu yang pertama. Kalau itu bukan karena kesalahan kita, kok kita mendapatkan yang tidak sesuai harapan, pasti itu ada kebaikan yang tidak kita ketahui. Makanya dalam Al-Quran itu, siapa tahu kamu membenci sesuatu, padahal itu baik-baik. Allah itu tidak memberi selalu sesuai dengan keinginan kita. Tetapi Allah selalu memberikan sesuatu yang terbaik untuk kita. Cuman kita manusia Ustadz ya, gimana ya? Ini saya juga kadang-kadang udah Allah kasih nih, tetap aja kan, kayaknya ini saya harus dapetin sesuatu ini nih. Tapi sebetulnya Allah tuh udah ngebelokin nih. Ya kan, itu nggak baik buat kamu Bacun, tapi tetap kekeh gitu. Saya manusia, taunya udah pokoknya pasti ini baik buat saya deh. Tahu-taunya di tengah jalan kena lagi musibah, baru kadang suka nyalahin, oh ya Allah gimana sih? Itu gimana Ustadz? Iya. Kenapa kita seringkali ya mengeluh? Karena kita tidak kenal Allah. Ya, tidak kenal Allah.
Dan karena kita tidak kenal Allah, maka kita tidak yakin sama Allah. Tidak percaya sama Allah. Begini, kita itu tidak akan pernah pasrah, memasrahkan diri kecuali kepada seseorang yang kita percaya, bukan? Iya kan? Betul, betul. Dan kita tidak mungkin percaya mutlak kecuali kepada Allah. Jadi ketika kita yakin bahwa Allah itu hakim, bijaksana, gitu ya. Allah itu adil, al-adil, maha adil. Allah itu maha baik. Maka saat itu kita mengatakan bahwa apapun yang datang dari Allah, itu pasti baik, pasti adil. Walaupun saya tidak paham, bukan karena Allah itu salah, tapi karena saya tidak mengerti. Kenapa saya tidak mengerti? Karena tidak ada yang pintar di hadapan Allah. Tidak ada yang cerdas di hadapan Allah. Kalau semua itu kita pahami, buat apa kita husnuzon kepada Allah? Sudah kita pahami. Justru keimanan kita kepada Allah dilihat ketika kita tidak mampu memahami peristiwa itu, tapi kita husnuzon kepada Allah, pasti ini baik. Itulah keimanan yang sesungguhnya. Masya Allah, keimanan yang sesungguhnya Ustaz. Betul. Dengan cara kita mengenal Allah, betul ya Ustaz? Benar ya? sekali. Jangan cuma hanya sekedar mendengar nama Allah, kemudian lewat saja, begitu ibadah, sholat 5 waktu, ya hanya sekedar sholat, jangan hanya sekedar sholat Ustaz ya. Betul. Tapi betul-betul dipahami ya. Kadang-kadang begini, ada sesuatu yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang tidak akan datang kepada kita kecuali melalui pintu kesulitan. Seperti apa contohnya Ustaz? Contohnya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf diberikan kekuasaan menjadi menteri di Mesir. Itu tidak akan sampai kepada Nabi Yusuf kalau dia tidak dibuang dalam sumur. Kalau dia tidak dijual, kalau dia tidak masuk penjara. Subhanallah. Semua akan melewati kesulitan-kesulitan gitu ya Ustaz ya. Artinya ada sebagian pemberian Allah yang memang datang kepada kita melalui pintu kemudahan. Tetapi ada sesuatu yang besar yang tidak mungkin kita dapatkan itu kecuali melalui kesulitan. Subhanallah. Kita itu kemudian suuzon kepada Allah tadi, nggak terima, kekeh. Iya. Karena kita tidak mengetahui puzzle dari kehidupan ini. Kita baru episode kehidupannya itu baru tengahnya. Atau baru masih di awal, tapi kita masih suzon. Tapi kalau kita sudah mengetahui episode seluruhnya sudah selesai, maka kita akan berkata, Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Terima kasih Allah atas musibah yang menimpa aku dulu. Itu kalau kita sudah kenal sama Allah Ustaz ya. Betul ya. Nah, jadi mungkin apabila kita sudah kenal dengan Allah, lebih mendalam lagi, tidak hanya mendasar ya. Ibarat kata di laut nih, kita kenalnya bukan hanya di atas saja. Tapi kita selami lebih dalam lagi, itu mungkin kita akan lebih legowo lagi kalau kita punya masalah. Mungkin kita akan berpikir, masalah kita ini nggak seberapa dibandingkan dengan nabi-nabi kita tercinta seperti tadi. Betul. Iya kan gitu Ustaz ya. Cuman permasalahannya kadang nih, ini saya suka berpikirnya, Allah itu kan Al-Hakim, Maha Bijaksana ya. Berarti kan baik gitu ya. Dengan segala kesulitan-kesulitan yang kita hadapi, yang Allah kasih gitu ya. Bijaksananya tuh di mana kalau kita dikasih terus ujian gitu Ustaz. Kan bete nih kita manusia, ada lagi ujian. Sampai kapan sih gitu ujian ini gitu? Iya. Sampai kita lulus. Lulusnya kapan Ustaz? Lulusnya gimana nih? Seseorang itu tidak mungkin akan lepas dari ujian itu sampai dia lulus. Karena ujian itu cara Allah meningkatkan kemampuan kita, kapasitas kita. Maka kalau kita misalkan kapasitas kita 5, ujiannya 6. Oh gitu. Iya, supaya kapasitas kita naik menjadi 6. Kalau sudah lulus 6, kita berarti sudah naik kapasitas. Ada ujian berikutnya. Kita memerlukan ujian untuk tumbuh. Makanya ada SD, ada ujiannya nggak? Betul. SMP ada ujiannya nggak? Betul atau tidak? Saya pakai C Ustadz, maaf. Pakai C. Pakai C-nya ujiannya nggak? Tetap ada ujiannya ya? Iya. Karena ujian itu menguatkan seseorang. Ujian itu mencetak seseorang menjadi hebat. Oke. Makanya Allah berfirman, fa inna ma'al usri. Sesungguhnya Allah tuh sebenarnya bukan ingin memberikan kesulitan kepada kita. Tetapi Allah ingin memberikan kemudahan, dan kemudahan itu tidak akan didapat kecuali kita mau menghadapi kesulitan. Masya Allah. Jadi siap-siap kita manusia kalau mau tumbuh kuat harus kena ujian. Ya. Itu dia. Ujian yang menjadi jalan kemudahan adalah karunia Allah kepada kita. Ujian ya Ustadz ya. Ya. Seperti yang tadi kita sudah singgung-singgung nih, ujian Allah itu tidak akan pernah
lepas memberikan ujian kepada setiap manusia ya, yang memang sebetulnya maksudnya adalah untuk memperkuat kita, betul Ustadz ya. Betul. Dan tadi sempat Ustadz bilang juga, begitu saya tanya kapan nih Ustadz nih, sampai kapan, kadang manusia tuh capek, lelah gitu Ustadz ya, pengennya tuh rebahan, scroll sosmed aja, udah gitu mungkin masukin keranjang kuning, keranjang oranye. Ya. Pengennya sih begitu ya, tapi tetap aja meskipun masukin keranjang oranye, di situ juga tetap ada ujian ya. Entah saldonya nggak cukup atau mungkin kesalip sama orang. Nah, lulusnya tadi itu belum selesai Ustadz nih. Makna dari kata lulus, sampai kita lulus untuk mendapatkan ujian itu, lulusnya sampai kapan? Dan satu lagi Ustadz nih, adakah reward atau enggak penghargaan dari Allah nih karena kamu tuh sudah lulus nih, ibarat kata ada nggak penghargaannya gitu? Iya. Gimana Ustadz? Subhanallah, ini pertanyaan yang sangat bagus ya. Kapan kita benar-benar bebas dari ujian? Jawabannya adalah ketika kaki kanan kita, bahkan kedua kaki kita sudah berada di dalam surga. Sudah berada di dalam surga. Itulah yang benar-benar kita berarti bebas dari ujian. Karena Allah menjadikan kehidupan dunia ini sebagai negeri ujian. Iya kan? Betul atau tidak? Betul Ustaz. Inna khalaqnal insana min nutfatin amsyajin nabtali. Kami ciptakan manusia dari sperma yang bercampur opum untuk kami uji. Jadi Allah menjadikan dunia ini sebagai tempat ujian bagi kita. Cuma di dunia ini tadi ada rewardnya, ada. Nah, iya tuh gimana? Kalau Allah nggak ngasih reward, nanti orang baik kapok jadi orang baik. Kemudian orang jahat pun nanti gimana? Kalau orang jahat tidak dihukum di dunia, dia akan tambah jahat. Maka sesungguhnya di dunia ini sudah ada reward and punishment, tapi dalam artian pendidikan. Sebuah bentuk pendidikan seperti di sekolah itu kan ada hukuman, ada reward sebagai sebuah pendidikan dan motivasi untuk sudah seperti itu. Nah, jadi karena di dunia ini kita untuk tumbuh membutuhkan ujian. Allah ingin menciptakan manusia ini, manusia menjadi manusia yang sempurna. Hakim tadi. Betul. Dan kita tidak akan pernah menjadi hakim kalau kita tanpa ujian. Betul atau tidak? Betul, Ustaz. Maka sebenarnya ujian itu sesuatu yang kita butuhkan. Kita menyadari bahwa ujian itu kita butuhkan. Makanya sebagian orang tertentu dia membuat ujiannya sendiri untuk meningkatkan kapasitasnya. Ada yang dengan sengaja maksudnya Ustaz? Ada yang sengaja. Karena membuat target-target yang besar, ya, challenge-challenge dalam hidupnya. Kenapa? Supaya kehidupannya bisa itu naik, kemudian bisa naik kelas. Itu orang-orang hebat. Sudah menciptakan challenge-challenge-nya sendiri. Nah, berarti ini sedikit cerita juga ya. Kalau saya sih dulu gitu Ustaz ya, begitu mengenal sedikitnya perihal agama nih. Dulu kan jauh dari agama, sholat cuma sekedar sholat ya. Begitu akhirnya Allah berikan setitik hikmah gitu yang alhamdulillah Allah saya bersyukur sekali gitu Ustaz. Nah, jadi saya tuh pernah nih dulu saya tahu nih hikmah Allah tuh luar biasa gitu Ustaz ya. Saya tahu nih sepertinya ada ganjaran-ganjaran atau pahala yang berlipat yang nanti akan saya lalui begitu saya melewati ujian tersebut. Sampai akhirnya saya bergumam sama Allah gitu kan. Ya Allah kalau gini-gini terus kayaknya enak-enak aja nih. Coba dong ini nge-challenge Ustaz, ngelawan Allah gitu. Tapi dalam hati ya, coba dong kasih saya ujian. Aduh jadi malu. Saya bilang gitu. Jadi coba dong kasih saya ujian apa kek gitu. Karena saya tahu nih ada sesuatu yang menanti saya ketika saya melewati itu gitu kan. Kasih dong. Tapi ternyata Allah memang tidak ini buat saya Ustaz ya. Tapi ternyata Allah tuh tidak ngasih ujian saya langsung besok saya apa sakit lah, apa saya kecelakaan itu enggak. Ternyata setelah di titik ini saya baru pikir-pikir nih, ternyata ini ujiannya ya, ternyata ini adalah gitu ya perihal finansial Ustaz biasa. Wah ternyata ini ya ujiannya ya. Aduh, jadi saya langsung putar lagi nih, maaf ya Allah. Jadi kembali lagi gitu, maaf udah begini. Sebenarnya itu kurang tuh doanya. Harusnya gimana Ustaz? Ya Allah berikanlah kepadaku ujian yang besar. Jika itu akan membuat aku makin cinta kepada. Oh, Masya Allah. Ada jika harusnya dilengkapi ya Ustaz. Harusnya dilengkapi. Ini saya malah menantang biasa aja Pak. Nabi saja tidak meminta ujian. Nabi itu ketika dilempar di Thaif, ya, apa kata beliau? Engkau boleh menegurku sampai engkau ridho. Gitu. Aku tak peduli dengan apapun yang menimpamu. Jika ini bukan karena engkau marah kepadaku. Tetapi kasih sayangmu lebih melapangkan hatiku daripada ujian ini. Coba lihat. Dikasih ujian saya ridho. Asal ini bukan engkau marah padaku.
Tetapi sih kalau dikasih ke lapangan bukan ujian, itu lebih melegakan hatiku. Itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena kita meminta ujian itu jangan kalau ujian yang besar, ujian yang kecil saja kita nggak kuat. Iya betul Ustaz. Kadang ujian yang kecil pun kita suka ngerengek-ngerengek ya. Betul. Ya ibarat kata terjatuh sedikit lah yang sampai akhirnya kita membuat jadi luka. Makanya jangan minta ujian. Nah. Karena ujian itu pasti datang saat kita membutuhkannya. Saya ulang lagi. Karena kalau kita minta ujian belum tentu saat itu kita membutuhkan. Tapi kalau ujian itu murni Allah yang ngasih timingnya kapan, itu pasti tepat waktu. Karena tidak mungkin Allah memberikan sesuatu yang tak ada gunanya buat kita. Termasuk ujian itu. Termasuk seperti yang tadi kita sudah singgung, Ustaz, ya ada hikmahnya di balik itu juga ya. Betul. Pasti ya. Tapi dengan saya yang tadi seperti itu termasuk kesombongan juga dalam sifat manusia kasih Ustaz? Iya, kalau menurut saya sih itu ada kesombongan. Saya sombong dong Ustaz. Iya, sombong. Aduh, jangan itu. Pulang nih. Waktu itu sombong. Waktu itu sombong. Dan sekarang enggak ya? Lebih baik kalau kita itu merasakan bahwa diri kita sombong daripada kita merasa bahwa diri kita ini sudah rendah hati. Bahkan setelah sholat pun kita itu beristighfar. Kita curiga kepada sholat kita tadi. Sholat yang tak khusyuk, tak ikhlas. Bahkan jangan-jangan istighfar kita pun kita curigai. Istighfar kita perlu kita istighfarin lagi. Itu nggak apa-apa Ustaz seperti itu ya? Memang begitu kalau kita baca kitab Madarijus Salikin, ya salah satu hakikat taubat adalah ketika kita mencurigai taubat kita. Mungkin lebih tepatnya kepada mengkoreksi mungkin ya, mengkoreksi apa yang sudah kita lakukan. Mencurigai gitu. Bahwa ketidakjujuran dan ketidaksungguhan kita dalam bertobat. Kenapa? Curiga yang bersifatnya seperti husnuzon gitu apa suuzon. Memang suuzon ya, maaf ya. Iya, suuzon bahwa kita, karena kenapa? Kita itu kalau melihat diri kita mestinya suuzon. Kita itu lemah. Iya, betul. Iya kan? Terbatas. Iya kan? Diri kita terbatas. Lalu kalau kita melihat keagungan Allah, ini nggak pantas nih buat Allah. Apa yang saya persembahkan ini nggak pantas. Maka dari situ kita betul-betul menuduh taubat kita taubat yang palsu. Tapi jangan puas dengan satu titik itu aja mungkin ya. Dengan satu curiga itu ya tetap mungkin setiap harinya kita harus tetap curiga terus terhadap diri kita ya agar bisa bukan sempurna ya. Sempurna juga pasti kan kita tidak bisa Ustaz ya. Jadi gini kata para ulama, tanda bahwa Allah tidak ridho dengan ibadahmu, tidak puas dengan ibadahmu ketika engkau merasa puas dengan ibadahmu, itu tanda Allah tak puas dengan ibadah. Itu tanda Allah tidak ridho kepada ibadah kita. Saat kita telah ridho, telah suka sama ibadah kita ini, sudah merasa hebat, itu tanda bahwa Allah nggak ridho itu. Nggak ridho dengan. Antum bisa baca di kitab Madarijus Salikin di bab taubat seperti itu. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan seperti itu. Waduh, Ustadz nih kayaknya nyinggung-nyinggung saya nih kayaknya nih. Iya betul. kadang ya manusia ya. Ini jadi saya curhat juga nih. Misalkan di saat lagi baca Al-Quran, di saat lagi tidak bisa, akhirnya Allah kasih bisa. Di situ tuh saya seneng kayak ada sedikit kebanggaan gitu kan. Oh bisa nih gaya nih gitu, songong-songong gitu. Mungkin apakah itu bentuk ketidakriduan juga Ustadz? Jadi gini, kita konteksnya, jadi manusia itu pertama harap dan takut. Harap dan takut. Ketika antum melihat kebaikannya Allah, tumbuh harapan. Iya. Karena dia baik sih, insya Allah ibadah saya diterima. Gitu ya. Betul. Iya kan? Karena dia baik. Tapi kalau antum melihat diri antum, Mas Hakim melihat Pak Hakimnya, saya melihat diri saya yang penuh kelemahan. Apa yang ada? Takut gitu. Karena mungkin jauh dari kata sempurna itu juga ya Ustadz ya. Karena semua tentang kita itu dosa. Semua tentang kita kelemahan. Ya. Semua kebaikan itu pasti dari Allah. Abu ulaka bi ni'matika alayya. Semua nikmat darimu ya Allah. Wa abu bidzunubi. Adapun dosa itu dariku. Dariku senantiasa dosa. Salatku itu pun darimu ya Allah.